Selamat datang di video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang bidang usaha UMKM serta aspek-aspek pengelolaan UMKM. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, mengapa UMKM saat ini menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat di Indonesia? Diyakini bahwasannya bisnis UMKM ini menjadi salah satu alternatif dari sekian banyak usaha atau bidang usaha yang ada di Indonesia yang saat ini menjadi bisnis yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, UMKM bisa memberikan dampak yang besar bagi perekonomian negara, khususnya dalam hal penerimaan negara. Yang ketiga, untuk mendirikan sebuah UMKM, modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar, dan juga resiko kerugiannya sangat minim sekali. Dan yang terakhir, diyakini keberadaan UMKM juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk masyarakat. Jika dijabarkan, bidang usaha UMKM memiliki jenis serta varian yang beragam. Seperti misalnya, bidang usaha UMKM untuk pengantaran atau kurir, yang saat ini menjadi suatu usaha yang sangat penting dalam bisnis online. Kemudian, bidang usaha otomotif, bidang usaha fashion, yang lebih digandrungi oleh kaum wanita terutama dalam hal pembukaan bisnis fashion. Ada juga bidang usaha kuliner, yang jumlahnya saat ini sangatlah banyak serta terdapat di mana-mana. Ada pula bidang kecantikan, bidang tours and travel, bidang produk kerajinan tangan yang menjadi primadona dalam hal produk Indonesia yang ada di luar negeri, bidang agribisnis, bidang pendidikan, serta bidang toko kelontong. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan UMKM. Hal-hal tersebut meliputi berbagai macam aspek. Yang pertama, yaitu aspek pengelolaan keuangan. Masalah permodalan menjadi masalah yang patut diperhatikan bagi setiap UMKM. Kredit usaha rakyat merupakan salah satu solusi atas masalah permodalan yang dihadapi UMKM. Kemudian, UMKM yang baik harus dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang disiplin. Selanjutnya, dapat memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. UMKM yang tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik akan mengakibatkan beberapa masalah pembayaran kredit yang disebut dengan kredit macet. Hal ini tentunya akan sangat merugikan bagi UMKM tersebut. Aspek berikutnya yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya untuk UMKM, biasanya tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja dan dengan sistem perekrutan yang cukup sederhana. Namun demikian, tetaplah harus dibutuhkan keterampilan yang memadai guna mendukung sistem operasional dan untuk itu diperlukan beberapa pelatihan. Berikutnya, aspek operasional. Dalam aspek pengelolaan operasional ini dibagi menjadi 3 kategori. Untuk usaha mikro, pengelolaan manajemennya hanya ditangani sendiri dengan teknik yang sangat sederhana. Usaha mikro tergolong ke dalam usaha produksi rumah tangga, karena pengelolaan operasionalnya dilakukan di dalam rumah. Yang kedua, aspek pengelolaan operasional untuk usaha kecil. Pengelolaan manajemennya juga ditangani secara sederhana,
namun sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan usaha mikro. Pengelolaan operasional usaha kecil pada dasarnya hampir sama dengan usaha mikro, namun bedanya terletak pada skalanya yang lebih besar. Dan yang ketiga yaitu aspek pengelolaan operasional untuk usaha menengah. Biasanya sudah mengenal sistem organisasi yang mempermudah pembagian tugas operasional, meskipun masih tergolong sederhana. Aspek pengelolaan UMKM yang terakhir adalah aspek pemasaran. Dalam pengelola suatu pemasaran, UMKM biasanya menggunakan berbagai macam media yang digunakan untuk memasarkan barangnya. Pada kondisi saat ini, penggunaan media online menjadi hal yang utama dalam memasarkan produk-produk UMKM. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.